tidak ada kebaikan kita yang disia-siakan kalau Anda menjalani dengan ikhlas. Ya. Jika orang bekerja dengan kualitas 2 juta, kok dia hanya menerima 1,5 juta, maka Allah akan menyempurnakan sisanya dalam bentuk rezeki yang lain. Tapi kalau dia bekerja dengan kualitas 1,5 juta, kok dibayar 2 juta, hati-hati, itu kartu kredit, ya. Tahu-tahu nanti tagihan numpuk, gitu ya. Kualitas bekerja Anda cuma 1 juta, tapi tiap bulan menerima 2 juta. Kalau tidak segera diisi dengan kebaikan yang lain, khawatir itu jadi kartu kredit yang di akhir tahun tagihannya numpuk. Ada loh orang dalam situasi yang tagihannya numpuk, Pak. Kartu kreditnya itu sudah overload. Yang terjadi apa? Hari itu juga, menit itu juga, jam itu juga, dia merasakan tagihan itu bertubi-tubi. Ya. Hari itu tahu-tahu pas mau nyetir motornya, bensinnya kosong, begitu kan? Ya, lagi pusing dan bensin kosong, dompet dibuka, isinya bolong semua, 2 lembar. Ya Allah, ya. Tahu-tahu HP-nya berbunyi, ya SMS, bunyinya apa? Ya, antum sudah jatuh tempo 2 pekan yang lalu. Saya udah kasih keringanan, kapan mau dilunasi? Belum sempat pikir kayak gitu, anak kita datang bawa surat tagihan dari pondok, begitu kan? Pak, ini nggak boleh kemudian kalau belum dilunasi. Ya, tahu-tahu rumah berbunyi, pulsa habis, gitu kan? Ya, belum sempat mikir, tetangga datang gitu ya. Pak, ini kan 3 hari lagi kontraknya udah selesai nih, mau dilanjut atau enggak? Ya Allah, ya. Itu yang mau diterusin masih banyak loh, ya. Ya. Nah, ada nggak orang hidup dalam kondisi gitu? Ada. Kenapa? Selama ini dia kredit terus. Yang dia lakukan kebaikan yang dia lakukan sedikit, tapi dia merasakannya terlalu banyak, gitu kan ya. Maka bersyukurlah, beruntunglah, bersabarlah kalau Anda melakukan banyak kebaikan, tapi baru menerima sedikit. Suatu saat Anda butuh, celengannya bisa dibongkar, seperti kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa. Belum dia rasakan, pas di goa itulah kemudian dia tertutup. 3-tiganya kemudian berdoa membongkar celengan amal kebaikan mereka, lalu Allah bebaskan mereka dari himpitan batu tadi. Ya, ini saya ambil teori ini dari kisah Imam Syafi'i. Datang seorang laki-laki, ya Imam, saya kok hidup susah ya, utang saya banyak, kebutuhan saya nggak tercukupi. Berapa kamu terima gaji? Dia sebut 5 dinar. Ya, buat coba kamu minta sama majikanmu supaya gajinya dikurangi, gitu kan? Kok malah dikurangi, segini aja kurang, malah disuruh kurangi. Kok dicoba? Udah terlanjur sama nanya sama kiai, ya dijawab ya. Besoknya dia minta 4 dinar saja. Akhirnya kemudian datang lagi, Pak Imam Syafi'i, ini saya sudah agak lumayan, tapi masih belum cukup. Kata Imam Syafi'i, coba dikurangi lagi, gitu ya. Ya. Tambah heran, tapi dia jalani. Nah, begitu gaji dia 3 dinar, ya, hidupnya berkecukupan, gak punya utang, kebutuhan terpenuhi, hidupnya tenang. Dia heran, dia bertanya kepada Imam Syafi'i, gimana kok bisa kayak gini? Jadi begini, pekerjaan kamu yang pantasnya dibayar 3 dinar, sehingga kamu ketika menerima 5, yang 2 itu tidak halal. Maka yang 2 ini memakan yang 2, sehingga ketika kamu menerima 5, yang kamu dapat cuma 1. Ketika kamu kurangi 1, kamu menerima 4, yang 1 memakan yang 1, sehingga kamu tuh menerima 2, padahal kebutuhan kamu 3, gitu loh, ya. Maka ketika kamu menerima 3, halal buat kamu, kebutuhan kamu 3, yang kamu terima 3, maka cukup. Ini jangan tanya sama dosen matematika ya, ya, enggak bakal ketemu. Ini harus tanya kepada hati kita, ya. Ini pakai iman ya jawabannya. Ya. Nah, ini percaya ya kepada teori ini bahwa kama tadinu sudah ya. Kemudian apa namanya? Bersabarlah, kadang hadiah dan karunia Allah itu datang dalam kesempitan yang diujikan. Ini teorinya begini. Jika harus minum dari botol kecap, Bapak Ibu tahu yang namanya botol kecap ya. Botol kecap itu kalau sudah kita tuang kecapnya, kemudian kita isi air putih, kemudian kita minum, rasanya enak nggak? Nggak enak ya. Gimana caranya? Kocok kecap tadi, botol tadi, tuang semuanya, kasih air lagi, kocok lagi, kasih air lagi.
kadang-kadang ada ikhwan yang hijrah, itu habis hijrah rezekinya tambah sempit. Ya tidak? Ya, keluar dari bank, keluar dari tempat riba, keluar dari begini. Ya Allah, dulu nyari duit 100 juta enteng banget. Sekarang 100.000 aja gitu ya. Ini proses detoksifikasi, pembersihan dari semua hal-hal haram yang kita punya. Yang namanya detox, makan 1 sendok, utangnya 1 mangkok. Kadang-kadang begitu, Pak. Ya, untuk apa? Mengeluarkan yang kita ini. Kerjanya luar biasa, hasilnya ala kadarnya. Tapi kalau ini proses detoksifikasi harta haram kita dalam hijrah kita disabari, insya Allah nanti kita akan merasakan kesegaran rezeki yang kita terima. Jadi tolong, kalau ada yang baru hijrah meninggalkan sesuatu yang mungkin subhat haram dan sebagainya, lalu kok terjadi penurunan dan sebagainya, sabar. Yang namanya proses detox ya kayak begini. Ya, ini sekali lagi pakai bahasa iman misalnya ya, nggak bisa pakai matematika. Kadang hidup kita seperti mereka yang dicampakkan dalam kolam piranha. Ini anekdot tetapi nyata dalam kehidupan kita. Ya, coba lebih terima. Sekali lagi ini cuma kisah anekdot saja. Ada sepasang suami istri kaya raya di kota yang punya anak gadis cantik usia 22. Dia pengen mencari jodoh buat anak putrinya. Anak putrinya sudah trauma dengan semua laki-laki karena pernah kecewa. Akhirnya si bapak ibu ini punya satu ide, ya, rumahnya ada kolam ukuran 5x20 diisi piranha. Penduduk kota yang anak muda itu diundang, lalu dia berdiri di seberang kolam, anak muda yang membagian rumahnya berdiri di seberang kolam berhadapan-hadapan. Lalu si bapak ini mengatakan, siapa di antara kalian yang tertarik dengan anak gadisku, silahkan berenang. Siapa yang selamat, hadiahnya anak gadisku. Lalu seekor kambing dicemplungkan, hitungan kurang dari 10 detik jadi tulang. Anak muda itu geleng-geleng semua, horor, ngeri, serem, gak ada yang berani, gitu kan? Ya, ayo, siapa yang mau dengan anak gadisku, hadiahnya apa? Siapa yang mau, siapa yang berenang selamat sampai di sini, hadiahnya anak gadisku dan separuh kekayaan. Lalu seekor sapi dicemplungkan, kurang dari 1 menit jadi tulang. Semuanya pada berdiri ketakutan. Tiba-tiba ada pemuda kampung jegur di situ. Dia berenang dengan liar, cepat, akhirnya berhasil selamat. Lalu dijabat tangan si bapak. Anak muda, ceritakan kepada saya, betul kamu mencintai anak gadis saya? Lalu anak muda mengatakan, sambil napasnya terengah-engah dia mengatakan, iya pak, tapi sebentar, saya mau tahu yang jorokin saya di jalan. Dia nengok ke belakang sambil ngomel-ngomel, nanya yang jorokin tadi siapa. Jadi dia bukan orang hebat sebenarnya, ya. Cuman dijorokin masuk ke kolam piranha. Ya. Hanya saja begini ya, ini nyata. Kita sering dijorokin dalam arti apa? Diletakkan dalam posisi kolam piranha oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan kita pada saat nyemplung ke kolam piranha sibuk dengan gigitan piranhanya. Tidak fokus dengan hadiah yang disiapkan di depan sana. Banyak ngeluhnya, banyak ngomelnya. Ya, harusnya kalau energi dia dihabiskan untuk terus berenang, insya Allah dapat itu anak gadis. Ya, cuman kebanyakan kita habis sih, ini persaingan ketat, habis sih, gak ada modal, habis sih, saya bingung mau jualan kemana, habis sih, dia jualnya murah-murah. Pokoknya semua orang disalahkan, begitu kan ya. Ini piranha-piranha kehidupan yang sering menjatuhkan kita, dan kita lebih banyak berfokus untuk mengurusi piranha tadi, tidak fokus kepada hadiah yang telah Allah siapkan. Ya, maka dalam kehidupan perhatikan bagaimana banyak sekali piranha-piranha yang mengganggu kesuksesan kita, ya, sehingga kemudian ya matilah kita di tengah kolam. Ya, padahal hadiahnya sudah ada di depan. Ya. Terakhir satu ini aja, ya. Atau seperti pengamen yang minta untuk diperpanjang lagunya. Kalau ada pengamen datang ke rumah Anda, kemudian dia mulai menarik gawai gitarnya, ya, tali gitarnya, kemudian yang punya rumah ini kok keluar, kira-kira berapa yang dikasih? Ya paling 1.000, 2.000.
Itu bukan ngasih Pak, itu musir. Ya. Ya. Sekarang kalau ada pengamen, begitu dreng-dreng suaranya keluar, tarikan gitarnya oke, yang punya kemudian bilang, Mas, 2 lagu lagi boleh Mas? Kalau Anda yang jadi pengamen kira-kira semangat atau marah? Semangat, wah kayaknya orangnya senang. 2 lagu habis, 3 berarti ya. Yang punya keluar lagi bilang, Mas tambah 5 lagu lagi mau? Gitu ya. Oke Pak, siap. Dia akan nyanyi lagi, gitu kan ya. Sudah habis 8 lagu. Yang punya keluar lagi, Mas keren, 7 lagu lagi ya, gitu ya. Ya, lebih 15, begitu kan ya. Ya, akhirnya kemudian dia nyanyi lagi sampai 15 lagu. Yang punya keluar lagi, Mas lagu-lagu tahun 86 ada yang hafal nggak? Gitu kan ya. 2 aja, gitu kan ya. Akhirnya dia berusaha sekeras tenaga mengingat memori hafal lagunya dan dia mulai bernyanyi. Dan setelah lagu itu selesai, yang punya nggak keluar-keluar. Ya, kasih kode dreng-dreng nggak keluar juga, dreng-dreng nggak keluar juga. Ini perut sudah keroncongan, tenggorokan sudah kering, badan sudah lemas, ya, yang punya nggak keluar-keluar. Akhirnya si pengamen ini emosi, dia marah, ditendang pintu gerbang, yang gitu ya. Orang kaya sialan ngerjain orang susah kayak begini. Itu padahal yang punya rumah lagi di dalam kamar, lagi narik laki yang isinya duit 101.000 banyak. Udah mau disiapin itu 100 lembar. Kira-kira jadi dikasihin nggak? Nah, itulah yang terjadi pada kita. Ya, kita berdoa